Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nahdien sejagat raya rahimakumullah. Tentu warga Nahdien sudah tidak asing dengan kisah dua tokoh NU legendaris ini. Kiai Haji Wahab Hasbullah, pengasuh Tambak Beras, dan Kiai Haji Bisri Syamsuri, pengasuh Denanyar, Jombang. Kedua tokoh ini yang sebenarnya masih memiliki hubungan tali persaudaraan, seringkali memiliki sikap yang berbeda terhadap sebuah masalah. Salah satunya adalah sikap beliau terhadap orang kampung yang meminta fatwa tentang kurban. Alkisah, pada suatu hari menjelang hari raya Idul Adha, seorang yang kaya dari sebuah kampung di Jombang ingin berkurban untuk keluarganya berupa seekor sapi. Menurut ilmu fikih, seekor sapi hanya boleh dibuat berkorban untuk 7 orang. Sementara bapak tersebut memiliki 6 anak ditambah dia dan istrinya, total 8 orang. Karena kebingungan, maka orang kampung tersebut sowan ke dalam Mbah Bisri Syamsuri di desa Denanyar untuk meminta fatwa dari sang kiai yang jago fikih tapi terkenal ringgit dan penuh kehati-hatian. Kiai, bolehkah saya berkurban 1 ekor sapi untuk 8 anggota keluarga saya? Ya, tidak boleh. Sapi itu untuk 7 orang. Aturan fikihnya begitu. Mbah Bisri langsung menjawab. Orang kampung tersebut tidak berani bertanya lagi dan bilang, "Oh, injih Kiai, terima kasih." Lalu dia berpamitan pulang, meski dalam hati belum puas dengan jawaban sang kiai. Lalu orang kampung itu memutuskan untuk mendapatkan second opinion atau fatwa dari kiai lain. Lalu dia memutuskan untuk sowan kepada Mbah Wahab Hasbullah di desa Tambak Beras. Setelah sampai di dalam Mbah Wahab, orang kampung tersebut menyampaikan keinginannya berkurban seekor sapi untuk 8 orang anggota keluarganya. Nuwun sewu Kiai, apakah boleh saya berkurban 1 ekor sapi untuk 8 orang anggota keluarga saya? Tanya orang kampung tersebut. Kiai Wahab tidak langsung menjawab, tapi malah bertanya, "Sapi kamu gemuk tidak?" Orang kampung tersebut meyakinkan sang kiai, "Gemuk Kiai, jangankan dinaiki 8 orang, 10 orang pun juga kuat." Dalam kepercayaan masyarakat Islam tradisional, mereka yakin bahwa binatang yang dikurbankan akan menjadi kendaraan mereka untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat kelak. Lalu Mbah Wahab bertanya, "Anak sampean yang paling kecil usia berapa tahun?" 1 tahun Kiai. Jadi bisa kan Kiai kalau 1 ekor sapi untuk 8 orang? Lah wong anak ragil saya masih umur 1 tahun. Jawab orang kampung itu sambil terus berusaha mempengaruhi pendapat Mbah Wahab. Sambil terlihat berpikir keras, kemudian Mbah Wahab menyampaikan, "Sampean boleh berkorban 1 ekor sapi untuk 8 orang keluargamu, tapi ada syaratnya." Alhamdulillah. Syaratnya apa Kiai?
sambut orang kampung dengan wajah sumringah. Begini, sapi yang kamu korbankan kan besar sekali. Nah, anak kamu yang paling kecil harus kamu sediakan tangga untuk panjatan, agar dia bisa naik ke punggung sapi yang akan kamu korbankan. Karena sapi adalah kendaraan korban, maka tangganya juga harus binatang yang bisa dikorbankan, yaitu seekor kambing, jawab Mbah Wahab. Dengan antusias, orang kampung tersebut menyambut gembira fatwa sang kiai. Baik kiai, jangankan seekor kambing, 3 ekor kambing pun juga saya siapkan. Orang kampung tersebut kemudian mencium tangan Mbah Wahab dan berpamitan pulang untuk membeli sapi dan kambing kurban. Mbah Wahab Hasbullah memang terkenal sikap beliau yang lentur dan akomodatif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, meskipun tetap berpegang teguh pada syariat dan kaidah fikih yang berlaku. Itulah bagian dari strategi dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk menanamkan ajaran Islam di semua kalangan. Kemampuan berkomunikasi Mbah Wahab dengan berbagai tingkat kelompok masyarakat membuat beliau sangat dihormati dan diterima di berbagai kalangan. Demikian di antara kisah teladan dari para kiai kita yang penuh hikmah. Sampai jumpa pada kisah teladan di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.